Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Aulia, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penerapan nilai ASN berakhlak pada unit kerja, yaitu unit kerja saya SMAN 21. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, artinya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Lalu A, akuntabel, artinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. K, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. H, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. L, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. A, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan K, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak di unit kerja saya, yaitu SMAN 21. Untuk nilai yang pertama, yaitu berorientasi pada pelayanan, penerapan yang dilakukan di SMAN 21 adalah: yang pertama, melayani keperluan siswa dengan baik dan penuh tanggung jawab, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Yang kedua, melayani keperluan orang tua siswa dengan ramah dan sabar jika ada permasalahan. Yang ketiga, selalu cepat tanggap dan ikut membantu jika diminta bantuan oleh warga sekitar dalam kegiatan sosial. Lalu untuk nilai dasar yang kedua, yaitu akuntabel, penerapan yang dilakukan di SMAN 21 adalah: yang pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran dengan lengkap. Yang kedua, melengkapi segala bentuk berkas keadministrasian kepegawaian, baik secara online maupun yang berupa berkas fisik. Yang ketiga, melaksanakan tugas kepanitiaan sesuai tupoksi masing-masing dengan bertanggung jawab dan penuh semangat. Kemudian nilai yang ketiga, yaitu kompeten. Penerapan yang dilakukan di SMAN 21 adalah: yang pertama, para dewan guru dan staf diikutkan pelatihan, seminar, ataupun workshop sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Yang kedua, mengikuti MGMP. Yang ketiga, sering berbagi informasi tentang beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, pengembangan diri juga bukan hanya melalui pelatihan akademik saja, tetapi di bidang non-akademik seperti kesenian dan olahraga juga didukung. Untuk nilai dasar harmonis, penerapan pada SMAN 21 adalah: yang pertama, tidak adanya perbedaan sikap atau perlakuan terhadap golongan PNS dengan honorer. Yang kedua, guru tua dan guru muda tidak pandang umur, selalu saling berbaur dan bekerja sama, serta selalu saling bantu jika ada masalah atau kesulitan dalam berbagai hal. Yang ketiga, saling menghargai perbedaan agama dan suku. Kemudian, untuk nilai dasar loyal, penerapan di SMAN 21 adalah: yang pertama, selalu menaati edaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, selalu mengikuti arahan dari kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, untuk nilai dasar adaptif, penerapan yang dilakukan di SMAN 21 adalah: yang pertama, saling belajar dan sharing dalam penggunaan IT, baik dalam keperluan untuk melengkapi berkas administrasi kepegawaian maupun dalam pengembangan kemampuan mengajar online. Yang kedua, semakin dilengkapinya infrastruktur sekolah yang menunjang kemudahan penggunaan perangkat IT. Dan nilai dasar yang terakhir, yaitu kolaboratif. Penerapan yang dilakukan di SMAN 21 adalah: yang pertama, bekerja sama dengan puskesmas untuk pemberian tablet tambah darah dan vaksin untuk siswa. Yang kedua, bekerja sama dengan perusahaan tambang untuk pemberian beasiswa pendidikan kepada para siswa maupun para guru. Yang ketiga, memberikan izin promosi kepada universitas ataupun perguruan tinggi yang ingin mengenalkan kampusnya pada para siswa kelas 12. Dan bekerja sama dengan masyarakat sekitar dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Selanjutnya, kendala yang saya rasakan dalam penerapan nilai berakhlak pada unit kerja saya adalah: karena semua sistem administrasi sekarang online dan saya pribadi juga beberapa guru lain masih kurang menguasai, sehingga kadang waktu mengajar kami terpakai untuk melengkapi berkas-berkas administrasi tersebut.
sehingga nilai berorientasi pada pelayanan, khususnya pelayanan kepada para siswa, yaitu mengajar, tidak terlaksana secara maksimal. Solusi yang ditawarkan adalah yang pertama, sebagai ASN harus belajar menjadi cekatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, sebagai ASN harus lebih bisa membagi waktu dan membuat planning kerja agar tidak keteteran. Yang ketiga, sebagai ASN harus terus mengembangkan kemampuan diri di bidang IT, karena sekarang semua kegiatan keadministrasian semuanya rata-rata menggunakan sistem online. Yang keempat, lebih menanamkan rasa tanggung jawab terhadap tugas utama sebagai guru, yaitu mengajar. Itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.